Don't move. What the hell is this? Don't give me attitude, sir. See, you're assuming I won't shoot your sorry ass. And everyone knows when you make an assumption, you make an ass out of you and umption. Film dibuka di kota pinggiran yang tenang di Honesdale, Pennsylvania. Saat itu musim Natal. Para penduduk kota sedang dalam suasana hati yang baik saat Sinterklas dan Nyonya Claus lewat dengan kendaraan hias melambai ke kerumunan. Mrs. Claus is hot! Yeah! Samantha Kane, yang berperan sebagai Nyonya Claus dalam festival tersebut, mengungkapkan bahwa dia tidak dapat mengingat apapun dari 8 tahun yang lalu. You might not believe it to look at me, but I was born only 8 years ago. 8 tahun yang lalu, dia terbangun di pantai, bingung, hamil 2 bulan, dengan hanya sebuah kunci di saku belakang pakaiannya. Kadang-kadang dia mendapati dirinya menatap bekas luka di tubuhnya di cermin, tanpa ingatan bagaimana dia mendapatkannya. Try to guess my age. 35, maybe? KTP-nya mencantumkan namanya sebagai Samantha Kane, tetapi pihak berwenang tidak dapat mengonfirmasi identitasnya. Sekarang dia seorang guru sekolah, seorang ibu dari seorang putri kecil bernama Caitlin, dan dia masih tidak tahu siapa ayahnya. Dia juga berkencan dengan seorang pria I used to bernama hire Hal. expensive detectives. Now I'm down to the cheap ones. Doesn't seem to matter. The woman I was, the one I used to be, she's gone. I've kissed her goodnight. Mainan favorit Caitlin adalah boneka beruang bernama Tuan His name Perkins. is Mr. Perkins. My mom named him for me. Malam itu mereka mengadakan pesta malam Natal yang ceria di rumah mereka. Raymond, get you smoking again, they'll never find the body. Do you understand? Yes, Miss Kane. Have a cookie. Semua orang tampaknya bersenang-senang. Malamnya, Samantha mengantar seorang teman lansia pulang karena dia terlalu mabuk. Pria itu mengganggunya saat dia mengemudi, menyebabkannya menabrak seekor rusa. Pria itu tewas seketika akibat benturan dan Samantha terlempar melalui kaca depan. Bingung, dia melihat kilas balik kehidupan yang tidak diingatnya. Kemudian dia menyadari rusa itu masih hidup dan menderita. Dia berjalan mendekat dan mematahkan lehernya dengan presisi yang dingin, bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Kemudian dia pingsan. Ketika dia di rumah sakit, Samantha bermimpi berdiri di depan cermin. Bayangannya menatapnya, meminta sebatang rokok, I don't smoke. You used to. dan memberitahunya bahwa nama aslinya adalah Charlie, dan dia akan kembali. Sementara itu, di fasilitas pemasyarakatan Jersey, seorang pria bermata satu dengan bekas luka bernama One-Eyed Jack sedang menonton parade Natal Honesdale di TV. Ketika Samantha muncul di layar, dia tiba-tiba membeku seolah-olah dia melihat hantu. Marah, dia menyerang televisinya. It's impossible! Sementara itu, di suatu tempat di kota, Mitch Hennessy, seorang mantan polisi bangkrut yang suka bercanda dan penyelidik pribadi Samantha, mendobrak masuk ke sebuah kamar motel bersama beberapa orang. Di dalam, seorang pria sedang menikmati kebersamaan dengan seorang wanita panggilan. And everyone knows when you make an assumption, you make an ass out of you and umption. Now, I'm Sergeant Madigan Vice. Dia mengancam akan menangkap pria itu karena menggunakan jasa prostitusi, kecuali dia menyuap mereka. And if you do cop a two jerk off, I will see to it you spend the next 10 years in prison getting ass fucked. And if the case is thrown out because my arrest was too violent, I will personally hire men to ass you for the next 10 years. So if you're an ass fan, you go ahead and mouth off. Pria itu panik dan memohon agar mereka tidak memberitahu istrinya. Tepat saat dia menyetujui tuntutan mereka, salah satu mitra Mitch tiba-tiba mulai muntah. Kemudian, wanita itu, yang ternyata adalah asisten Mitch, menghitung uangnya. Dia adalah bagian dari penipuan itu dan membantu Mitch menjalankan bisnis gelapnya. Forget that. You want me to hire actors, for Christ's sake? These guys are cheap. They work for food. And when they puke all over you, is that like a refund? Jen. I'm pissing myself here. You're so funny. Dia memberitahunya bahwa dia akhirnya menemukan petunjuk tentang masa lalu Samantha Kane. Mantan induk semang Samantha baru saja meninggal, dan salah satu cucunya mencoba menggunakan kartu kredit lama Samantha untuk membeli sebuah kotak sepatu. Mitch sangat senang dengan pembaruan itu dan menyuruh asistennya untuk memeras lebih banyak uang dari Samantha. Tell her we need more cash. Keesokan harinya, Mitch menghabiskan waktu bersama putranya. Mantan istrinya tidak ingin dia terlalu sering berada di dekatnya karena dia seorang narapidana yang pernah dipenjara. Anak itu memberitahu Mitch bahwa ibunya tidak suka jika dia membawa hadiah. Dia selalu menganggapnya hasil curian. She gets weird. Like on my birthday, when you gave me that swing, she called the bicycle store to see if there's been any robberies. Look, tell her I don't steal them locally, all right? Karena itu, anak itu bilang dia tidak bisa menerima mainan yang dibawa Mitch. Setelah putranya pergi, Mitch menelepon asistennya untuk menanyakan perkembangan kasus Samantha. Dia memberitahunya bahwa Samantha adalah penyewa favorit di apartemennya dan wanita tua itu sangat sedih ketika Samantha menghilang. Dia tidak tega membuang barang-barangnya. Di antara barang-barang Samantha ada sebuah kartu pos untuk pamannya, Max, di mana dia berbicara tentang tunangannya dan ada alamat di sana. Mitch sangat senang dengan petunjuk itu dan menyuruh asistennya untuk memberitahu Samantha bahwa dia akan menemuinya malam ini.
dan membawakannya beberapa barang dari rumahnya yang dulu. Di tempat lain, seorang pria bernama Timothy sedang menyiksa seseorang, memberinya pilihan untuk dibunuh dengan pistol atau pisau. Pria itu memilih pistol. Timothy tampaknya memiliki semacam kemampuan luar biasa yang dia sebut. Dia mendapat telepon. Orang di seberang telepon memberitahunya bahwa Jack si mata satu kabur dari penjara mengklaim bahwa dia melihat Charlie Baltimore di TV. Penelepon menambahkan bahwa jika Jack mengatakan yang sebenarnya, mereka bisa dalam masalah serius dengan bos mereka, Dedalus. Berita itu membuat Timothy marah dan dia mengkoit pria itu dengan pisau. Samantha kini telah pulih secara fisik dan sedang membantu Hal menyiapkan makan dinner. Sambil memotong sayuran, dia tiba-tiba mulai mengiris dengan presisi bedah yang cepat, terampil, dan sama sekali tidak wajar baginya. Dia menjadi bersemangat dan menyuruh Hal dan Katie untuk melemparkan sayuran apapun yang mereka bisa temukan. Dia berpikir dia pasti seorang koki di kehidupan masa lalunya. Hal menonton dengan tak percaya saat dia mengakhiri pertunjukan dengan lemparan pisau yang tepat sasaran. Chefs do that. Keesokan harinya, Samantha mengajak Katie bermain seluncur es dan mencoba mengajarinya cara berseluncur sendiri. Tetapi gadis itu terlalu takut. Samantha mendorongnya untuk mencoba sendiri. Tetapi Katie jatuh dan pergelangan tangannya patah. Menangis dan memohon untuk pulang, Katie disambut dengan keteguhan yang dingin. Samantha mengabaikan rasa sakitnya. Life is pain. Get used to it. You will skate all the way to the shore, princess. And you will not fall again. Am I understood? Malamnya, Hal menyelimuti Katie di tempat tidur dan menemukan Samantha duduk sendirian di rumah pohon. Dia mengakui bahwa dia takut pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pergelangan tangan Katie patah. Samantha mengaku dia tidak ingat apa yang dia katakan kepada putrinya. Rasanya seperti orang lain yang berbicara. Tepat pada saat itu, di luar rumah, sekelompok penyanyi lagu Natal lansia sedang bernyanyi, sementara sebuah senapan diarahkan pada mereka. Samantha melangkah keluar untuk memberi mereka permen. Tetapi Jack si mata satu tiba-tiba menyerangnya dengan senapan. Pada saat itu, Katie berlari ke bawah dan senapan itu meletus ke arahnya. Hal bergegas untuk membantu, tetapi Jack dengan mudah mengalahkannya. Kemudian dia meluncurkan granat, membuat lubang di dinding. Samantha menyelamatkan Katie dengan melemparkannya ke rumah pohon. Dia menerima pukulan brutal dari Jack yang terus berteriak bahwa dia ingin matanya kembali. Akhirnya, instingnya mengambil alih. Dia menjatuhkannya dan mematahkan lehernya, membuat Hal terkejut. Chefs do that. Dia bergegas keluar untuk mencari Caitlin, tetapi Mitch sudah ada di tempat kejadian dan membawanya di mobilnya. Beberapa saat kemudian, polisi tiba. Don't hurt him! Don't shoot! Yeah, don't shoot, like she said. Keesokan harinya di Gedung Putih, Presiden menegur kepala CIA, Tuan Perkins, karena kehilangan jejak salah satu agen kontra pembunuhan terbaik mereka, hanya untuk tiba-tiba muncul kembali 8 tahun kemudian, sebagai lonceng parade Natal. Tuan Perkins meyakinkan Presiden bahwa dia pasti sudah mati, mengklaim dia disingkirkan dari barisan mereka karena dia menjadi terlalu kejam dan tidak terkendali. You recruited this woman? For Chapter. The late 70s. Her father was a friend of mine. Stop that. I don't want to hear that stuff. Samantha memutuskan untuk pergi bersama Mitch untuk menggali lebih dalam masa lalunya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Caitlin dan berjanji akan segera kembali. Dia memberitahu putrinya untuk selalu menyalakan lilin di jendela setiap kali dia merindukannya. Kemudian dia menulis nomor teleponnya di gips Caitlin dan memasang gelang jimat keberuntungannya dan kunci misterius yang dia miliki saat bangun 9 tahun yang lalu ke boneka beruang Tuan Perkins. Setelah memeluk Hal, dia pergi bersama Mitch. Di jalan, Samantha dan Mitch bertukar candaan untuk menghabiskan waktu. Saat memeriksa barang-barang yang Mitch ambil dari apartemen lamanya, Samantha menemukan beberapa buku dan sebuah kartu pos yang tidak pernah dia kirimkan, yang ditujukan kepada seseorang bernama Paman Max, menyebutkan bahwa dia punya tunangan. Tepat saat dia membacanya, Mitch hampir keluar dari jalan. Are you okay? Is your neck all right? You don't have any whiplash or anything? What? Since you almost just ran us off the road, I'm wondering what it is that you take away from an experience like that. I'm sure that it's very enriching in some way. And I know that she was probably very moved by having some ass hang out the window and go, woohoo! Hey, I didn't hang out the window and go woo, woo, woo. Dia juga menemukan sebuah buku yang ditandatangani oleh Nathan J. Waldman yang ditujukan Charlie untuk was my Charlie. name in the dream. Ketika dia menelepon nomor di dalamnya, pria itu segera mengenali suaranya dan memanggilnya Charlie. Charlie. My full name, please. It's really you. My full name, please. You don't know your name? Your full name, Charlene Elizabeth Baltimore. Dia memperingatkannya bahwa jika kabar tersebar bahwa dia masih hidup, dia bisa berada dalam bahaya serius. Dia memberinya sebuah lokasi dan menyarankan agar mereka segera bertemu di sana. Sayangnya, panggilan itu sedang dipantau, dan sekarang orang-orang jahat tahu persis kemana dia akan pergi. Malamnya, Samantha dan Mitch check-in ke sebuah motel untuk beristirahat setelah perjalanan panjang. Samantha terlihat mencoret-coret namanya di secarik kertas, jelas cemas tentang pertemuan yang akan datang. Mitch mencoba mencairkan suasana, menggodanya tentang bagaimana dia sering mengumpat akhir-akhir. Normally curse this much? What are you, a Mormon? Yes, I'm a Mormon. That's why I just smoked a pack of Newport and drank 3 vodka tonics. Dia tidak lagi bertingkah seperti ibu yang hangat dan canggung seperti dulu. Tapi Samantha terlalu stres untuk bercanda. Dia mengusirnya dari kamarnya dan mulai mengobrak-abrik sebuah koper dari kehidupan lamanya. Di dalamnya, dia menemukan kompartemen tersembunyi dengan senapan runduk. Dia dengan tenang dan ahli merakitnya. Mitch bergegas masuk ke kamar setelah mendengar suara itu.
hanya untuk hampir tertembak di kepala. Marah, Mitch memutuskan dia sudah selesai dan berhenti dari kasus ini. Dia berencana untuk mengantar Samantha pulang. Samantha mencoba menenangkannya. I can't go home until I know why that man tried to kill me. I'm trapped. It's like I'm in goddamn prison. Do you know how that feels? Yeah, I know exactly what that's like. 4 years inside Marion, Illinois. A real shithole. And I'm not going back! Untuk membuktikan maksudnya, dia mengembalikan pembayarannya dan bersiap untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Mitch mulai terbuka. Dia dulunya seorang polisi, tetapi dia mencuri beberapa obligasi dari kantor rekannya dan akhirnya menjalani 4 tahun di penjara. right in my life, you know that? Not one. That takes skill. Dia memberitahu Samantha bahwa dia ingin melakukan setidaknya satu hal yang benar dalam hidupnya. Jadi, dia berubah pikiran dan setuju untuk membantunya. Give me back my money. Merry Christmas. Look out the window. Shut up. Keesokan harinya, mereka tiba di lokasi pertemuan. Samantha melihat tanda peringatan untuk STP sementara Mitch diam-diam menyelipkan revolver ke sakunya. It makes a bulge. People can see. You want me to stick it in my pants and shoot my damn dick off? Now you're a sharpshooter? Di dalam gedung, Mitch meninggalkan Samantha untuk menggunakan kamar kecil. Saat dia sendirian, Timothy mendekat dan mencoba menggodanya. Samantha tidak tertarik, menunjukkan cincinnya dan memberitahunya bahwa dia sudah bertunangan. Timothy terkejut dia tidak mengenalinya. Do I know you from somewhere? Thank you for the beer, but I don't know you now. No, you don't. Tell when someone's lying to me. I am sorry to have bothered you. Akhirnya, tersadar dia tidak berbohong. Setelah mengonfirmasi identitasnya, dia pergi tepat saat Mitch kembali. Timothy memberikan perintah agar mereka berdua disingkirkan. Segera setelah itu, seorang pria aneh mulai mendekati mereka. Mereka mengira dia adalah Tuan Waldman, tetapi dia sebenarnya salah satu orang jahat. Dia mengeluarkan pistol, tetapi sebelum dia bisa menembak, Samantha meraih saku Mitch, mengambil pistolnya, dan menembak pria itu hingga koit. Mereka mengambil pistol itu dan lari menyelamatkan diri saat lebih banyak orang jahat mengejar. Akhirnya, mereka terpojok di lantai atas. Para penyerang melemparkan granat ke arah mereka, dan Samantha serta Mitch terpaksa melompat keluar jendela. Saat di udara, Samantha menembak permukaan beku sebuah kolam di bawah, menghancurkan es tipis, sehingga mereka bisa menabrak dan mendarat di air. Orang-orang jahat terus datang, tetapi Tuan Waldman tiba tepat pada waktunya. Dia menabrak salah satu dari mereka dengan mobilnya dan berteriak agar Samantha dan Mitch masuk. Saat mereka pergi, Waldman mengungkapkan kebenarannya. Samantha adalah seorang pembunuh pemerintah yang dilatih untuk pekerjaan kontra pembunuhan. Identitas guru sekolah Samantha Kane hanyalah samaran untuk misi terakhirnya. Waldman memberinya sebuah pistol dan Mitch terkejut dengan semua senjata dan perlengkapan yang dia bawa. Jesus, old man, how many of those things you got? 3, 1 shoulder, 1 hip, and 1 right here next to Mr. Wally. While most pat-downs never reveal it, as an agent's often reluctant to feel up another man's groin. Waldman menjelaskan bahwa dia melatihnya sendiri dan mulai berbagi lebih banyak detail dari masa lalunya. Mitch tertawa tak percaya. Ini hampir terlalu gila untuk menjadi kenyataan. Waldman menepi di tempat yang aman agar mereka bisa berganti pakaian bersih. Dia memberitahu mereka bahwa Tuan Perkins, kepala CIA, mengadopsi Samantha karena dia adalah teman lama ayahnya, seorang prajurit di Royal Irish Rangers yang ditempatkan di Belfast. Waldman juga mengungkapkan bahwa misi terakhir Samantha adalah melenyapkan seorang pedagang senjata bernama Dedalus dan penegaknya, Timothy. Tetapi dia menghilang sebelum bisa menyelesaikannya. Sekarang dia tiba-tiba muncul kembali. Dedalus mungkin tahu dan menginginkannya mati. Mitch mengeluarkan linggis ke arah Waldman, menuduhnya menjebak mereka. Lagi pula, dialah satu-satunya yang tahu lokasi mereka. Terjadi perkelahian dan Mitch serta Samantha mengalahkan Waldman. Mereka mencuri mobilnya dan pergi. Di perjalanan, Samantha menyarankan agar mereka mengunjungi mantan tunangannya karena alamatnya ada di kartu pos yang ditemukan Mitch I sebelumnya. don't think I want to meet any more of your old friends. We have no choice. We need some answers or we're gonna die. Mitch akhirnya setuju. Mereka tiba di rumah pria itu. Dia tampak terkejut melihatnya pada awalnya. Tetapi ketika dia menjelaskan bahwa dia menemukan alamatnya di kartu pos tempat dia menulis tentang menikahinya, dia memeluknya dan mengatakan dia sangat merindukannya. Mitch tidak percaya. Dia mengeluarkan pistol dan menyuruh She's pria my itu only untuk mundur. daughter, and I don't quite trust her. Samantha meyakinkan Mitch untuk membiarkannya berbicara dengannya secara pribadi. Mengklaim bahwa sekarang setelah melihatnya, dia menyadari dia ingat lebih dari yang dia I kira. know that he has a pin in his leg, car accident. I know he cuts his own hair. He doesn't even own a TV. He sits down when he pees. Hey, that's enough. I'm getting a boner here, all right? Mitch dengan enggan setuju dan Samantha berjalan-jalan dengan pria itu. Mitch menyiapkan senapannya dari kejauhan kalau-kalau terjadi sesuatu yang buruk. Sementara itu, Tuan Waldman tiba-tiba menyelinap dari belakang dan menangkapnya. Dia melacak mereka ke sana menggunakan alamat yang dia temukan di buku catatan Mitch, yang tertinggal di jaket yang mereka tinggalkan saat pelarian sebelumnya. Between the address of a topless bar and the picture of what looks like a man's. That's a duck, not a... Sambil menodongkan pistol ke kepala Mitch, Waldman menuntut untuk tahu mengapa mereka datang ke lokasi ini. Mitch menjelaskan bahwa mereka di sini untuk menemukan mantan tunangan Samantha dan mendapatkan beberapa jawaban. For Christ's sake, I just went through this with her. She knows how the man pees. Setelah menekan lebih jauh, Waldman menyadari mereka mendapatkan nama dan alamat pria itu dari kartu pos. Yeah, I know. To her uncle. Max. Yeah. Uncle Max. That's the agency, you blithering idiot. Dia mengungkapkan bahwa kartu pos itu sebenarnya digunakan untuk mengirim informasi berkode
Dan pertunangan dalam hal ini adalah kata sandi untuk eliminasi. Waldman kemudian menjelaskan bahwa Samantha tahu begitu banyak tentang pria ini, bukan karena dia mencintainya, tetapi karena dia adalah targetnya. Dia telah mempelajarinya untuk misi tersebut. Menyadari bahayanya, Waldman dan Mitch bergegas untuk memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Anak buah Daedalus yang dipimpin oleh Timothy telah tiba dan mengepung area itu. Samantha bangun terikat pada roda air besar yang tergantung di atas air yang membekukan. You got the man from the block. She's not faking it. Daedalus menuntut agar dia memberitahukan semua yang dia ketahui tentangnya agar dia tidak perlu menyiksanya. Samantha bersikeras dia menderita amnesia dan tidak ingat apa-apa, tetapi Daedalus tidak percaya padanya. Dia meraih pegangan dan memutar roda, mencelupkannya ke dalam air yang membekukan. Dia melihat tubuh tak bernyawa Tuan Waldman di bawah permukaan. Mereka menariknya kembali. Timothy pergi meninggalkan Daedalus untuk melanjutkan penyiksaan. Samantha memohon padanya untuk melepaskannya, tetapi dia menolak. Ketika dia menyebutnya spionase, sesuatu terjadi. Sikapnya berubah. Dia mulai beralih ke identitas lamanya, Charlie Baltimore, dan dengan dingin mengancamnya. Daedalus mencelupkannya lagi. Kali ini, saat dingin membanjiri indranya, ingatannya mulai kembali. Dia melihat kilasan saat Jack yang masih bermata dua menangkapnya. Timothy telah memerintahkannya untuk mengkoitnya, tetapi sebelum dia bisa, dia mencoba memanfaatkannya. Dia terbangun tepat pada waktunya dan menekan matanya dengan jarum, mengubahnya menjadi One-Eyed Jack. Sebelum dia bisa melarikan diri, Jack menembaknya di kepala dan dia jatuh ke laut. Tembakan itu menyebabkan amnesianya dan menghapus masa lalunya. Tapi sekarang Samantha mengingat semuanya. Ketika Daedalus menariknya kembali dan menanyainya lagi, dia tidak memohon, dia mengancam. Dia bertanya tentang operasi honeymoon. Seberapa banyak yang dia tahu? Dia menolak menjawab, jadi dia mencelupkannya lagi. Di bawah air, dia ingat bahwa Waldman selalu menyimpan pistol cadangan yang tersembunyi di selangkangannya. From one right here next to Mr. Wally, where most pat-downs never reveal it, as an agent's often reluctant to feel up another man's groin. Dia berhasil membebaskan salah satu tangannya dan mengambil senjata itu. Saat Daedalus menariknya lagi, Charlie tidak membuang waktu. Dia menembaknya di tempat, lalu melepaskan diri dari tali. Dia berjalan ke Daedalus untuk menyelesaikan pekerjaan. Who's Samantha? Charlie berjalan melewati fasilitas untuk menyelamatkan Mitch. Dia telah disiksa dengan parah dan ditahan di ruang bawah tanah. Dia mendengar suara tembakan di atas tetapi tidak bisa memahami apa yang terjadi. Kemudian pintu terbuka dan dia menatap tak percaya saat Charlie melangkah masuk. Mereka berlindung di sebuah suite hotel. Charlie berdiri di depan cermin memotong rambut coklatnya dan mengecatnya menjadi pirang platina. Dia mengaplikasikan eyeliner dan lipstick. Dia sepenuhnya kembali. Mitch akhirnya bangun dengan bingung dan tidak yakin di mana dia berada. Dia menyalakan sebatang rokok dan menyegarkan diri. Saat dia melihat sekeliling, dia melihat foto Katie dan Hal di tempat sampah dengan bagian gambar Charlie dirobek. Dia mengambilnya dan diam-diam menyimpannya. Charlie masuk dan Mitch terkejut dengan transformasinya. You're seeping. Look at this. Oh! Ah, that hurt like shit. I know. That's why I distracted you first. Same principle as deflowering virgins. What? I read it in this Harold Robbins book. Guy bites her in the ear, distracts from the pain. Never try that? No, I sock him in the jaw and your pop goes the weasel. Who the are you? Name's Charlie. The spy. Sambil mengisi senjatanya, dia menjelaskan bahwa Samantha Kane hanyalah rekaan dan dia sudah pergi untuk selamanya. Mitch membantah, mengatakan kepribadian Samantha tidak bisa begitu saja menghilang seperti itu. Dia memberinya sebotol vodka. Saat dia menuang segelas untuk dirinya sendiri, Charlie mengungkapkan langkah selanjutnya. Dia berencana untuk menghubungi mantan bosnya dan kembali ke pekerjaan lamanya. Di markas CIA, telepon Charlie masuk untuk kepala CIA, Tuan Perkins. Dia mengabaikan basa-basinya dan langsung ke intinya. Dia telah menyelesaikan misinya untuk melenyapkan Daedalus dan ingin datang untuk kerjaan. Tuan Perkins menanyakan lokasinya, tetapi Charlie menolak dan mengatakan mereka akan melakukannya sesuai dengan syaratnya. Anehnya, Timothy ada di ruangan bersama Perkins. Mereka telah bekerja sama selama ini. She could know about honeymoon. She might know that old targets have become your new best friends. That could be trouble. Tuan Perkins memberitahu Timothy bahwa mereka perlu menemukan dan melenyapkan Charlie sebelum dia mengganggu operasi rahasia mereka, honeymoon. Dia memerintahkan Timothy untuk menyelesaikannya dalam 24 jam. Kemudian hari itu, Charlie dan Mitch menemukan sebuah bilik telepon. Charlie memberitahu Mitch untuk menelepon kantornya di Pennsylvania dan meminta asistennya meneleponnya kembali pada tengah malam. Di bilik telepon yang sama, dia berencana menggunakan Mitch sebagai umpan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak mempercayai Tuan Perkins dan curiga dia menyadap telepon Mitch di Pennsylvania untuk melacaknya. Dengan cara ini, jika seseorang muncul pada tengah malam, mereka akan tahu Perkins tidak bisa dipercaya. Kembali di hotel mereka, Charlie mulai menyentuh dan mencium Mitch. Tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Seducing the colored help. Get real, sweetheart. I ain't handsome. I ain't rich. The last time I got blown, candy bars cost a nickel. What's going on? Chemistry. Chemistry my ass. Mitch menghentikannya, mengeluarkan foto Katie dan Hal, dan bertanya mengapa dia berpura-pura putrinya tidak ada. Dia menuduhnya mencoba mengubur persona guru sekolah. Dia mendesaknya untuk menelepon putrinya, tetapi Charlie menolak. Dia mengatakan anak itu milik Samantha, bukan miliknya, dan dia tidak mau berurusan dengan kehidupan itu. Dia keluar dari kamar dengan marah. Saat dia berjalan kembali ke bilik telepon, seorang pria tiba-tiba berlari dari belakangnya, mengeluarkan pistol, dan memaksanya masuk ke gang yang sepi. Dia mengancam akan menembaknya, tetapi Mitch tiba-tiba muncul, menodongkan pistol. Charlie memberitahunya bahwa
bahwa dia bisa mengatasinya. The other one's away. What up? Headhunters, Nimrod. They don't travel alone. Dia dengan cepat melucuti senjata penyerang dan menghabisinya, lalu melenyapkan cadangannya dengan keahlian dan presisi yang mematikan. Sekarang Charlie yakin Tuan Perkins menginginkannya mati, tetapi dia masih tidak tahu mengapa. Saat mereka pergi, Mitch bertanya apakah dia juga sudah selesai dengannya, karena dia tidak memasukkannya dalam rencananya. Dia menjawab bahwa dia benar, lalu dengan dingin menendangnya keluar dari mobil yang sedang bergerak. Mitch terbaring di tengah jalan menatap langit. Dia menyalakan sebatang rokok. Beberapa saat kemudian, Charlie menepi dan menyuruhnya masuk. Dia mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya tidak berguna. Ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia menjelaskan bahwa dia memiliki kunci kotak penyimpanan aman, di mana ada uang tunai dan KTP palsu yang akan membantunya menghilang. Satu-satunya masalah, kuncinya ada di Honesel, terikat pada boneka beruang Katie, dan mereka harus mengambilnya. Mereka tiba di Honesel. Charlie memberitahu Mitch untuk tetap di belakang dan mengawasi hal-hal yang mencurigakan. Dia melompat keluar dari mobil dengan senapan runduk dan melihat salah satu mantan muridnya sedang merokok diam-diam. Morning, Raven. Good morning, Miss Kane. What have we learned about the dangers of smoking? Raven, get you smoking again, they'll never find the body. Do you understand? Give it here. Thanks. Tell anyone you saw me. I'll blow your head Anak off. itu kencing di celana, lalu memutuskan untuk berhenti merokok saat itu juga. Charlie diam-diam menuju rumah lamanya. Dia menyelinap ke kamar Katie dan melepaskan gelang dari Tuan Perkins, boneka beruang itu. Ketika dia melihat keluar jendela, dia melihat Hal dan Katie menghadiri pertemuan gereja. Dia mengawasi mereka melalui teropong senapannya dan menyadari dia masih sangat peduli pada putrinya. Tepat pada saat itu, Mitch melihat mobil mencurigakan menuju rumah yang dipenuhi pria yang jelas bukan penduduk lokal. Dia membunyikan klakson untuk memperingatkan Charlie. Mendengarnya, dia segera keluar dari rumah. Orang aneh itu mengejar Mitch, menembaki mobilnya. Charlie mengambil sepasang sepatu roda dan mengejar mereka. Dia menyusul, menembak salah satu ban, dan menyebabkan mobil itu keluar dari jalan. Hanya dengan 3 tembakan yang tepat, dia menghabisi para penyerang. Sementara itu, Timothy juga ada di pertemuan gereja. Dia membius Katie dan menculiknya. Saat Mitch dan Charlie sedang dalam perjalanan ke bank, Timothy menelepon. Dia memberitahu Charlie bahwa dia menahan Katie. Ketika dia menuntut untuk mengetahui lokasinya, dia memberitahukannya, tetapi Timothy tidak percaya ponsel. Untuk mengonfirmasi itu nyata, dia menyuruhnya menunggu panggilannya di telepon rumah motel terdekat dalam 15 menit. Mitch dengan cepat menyusun rencana untuk mengelabui Timothy dan melacak lokasinya. Dia menunjukkan alamat perusahaan telepon terdekat kepada Charlie. Mereka harus sampai di sana sebelum 15 menit habis. Di perusahaan telepon, Mitch dan Charlie menyerbu masuk dan menodongkan senjata ke para karyawan. Mereka memaksa para karyawan untuk mengalihkan panggilan masuk dari Timothy ke lokasi itu. Beberapa saat kemudian, panggilan itu masuk. Timothy mengonfirmasi bahwa dia mendapatkan nomor Charlie dari Gibbs Cathy, membuktikan bahwa dia benar-benar menahan gadis itu. Satu-satunya permintaannya, nyawa Charlie sebagai ganti nyawa Cathy. Setelah panggilan berakhir, Charlie memerintahkan staf perusahaan telepon untuk melacak panggilan itu. But what do you think? I booked Pelvises with him. He was a target, remember? Pelacakan menunjukkan panggilan itu berasal dari air terjun Niagara. Charlie langsung menyadari itu terhubung dengan operasi honeymoon, misi rahasia yang disebutkan Daedalus. Mitch dan Charlie menuju air terjun Niagara dalam misi untuk menyelamatkan Cathy. Yang mereka temukan adalah pasukan agen CIA nakal dan tentara bayaran yang bekerja sama. Charlie terkejut ketika dia melihat Tuan Perkins turun dari helikopter untuk bertemu Timothy. Dia memimpin Perkins ke dalam gedung tempat Cathy ditahan. Dia menjelaskan langkah-langkah selanjutnya dari operasi honeymoon. Mereka sudah menyiapkan mayat beku seorang pria untuk menyamar sebagai teroris untuk serangan mereka. Ternyata, faksi CIA nakal sedang merencanakan serangan teroris palsu untuk memanipulasi pemerintah agar memberi mereka lebih banyak dana. Perkins meletakkan boneka di sebelah Cathy sebagai hadiah Natal lalu meninggalkan ruangan. Di luar, Charlie bersiap untuk masuk dan menyelamatkan putrinya. Dia menyuruh Mitch untuk tidak terlihat dan siap memberikan tembakan perlindungan jika terjadi sesuatu yang buruk. Mereka menyingkronkan walkie-talkie mereka. Sebelum dia pergi, dia mencium Mitch dan berkata, ini mungkin terakhir kalinya dia melihatnya terlihat cantik. Charlie beraksi. Dia menyelinap ke seorang penjaga dan diam-diam menghabisinya. Kemudian dia melihat sebuah lilin menyala di jendela dan menyadari itu adalah ruangan tempat Cathy pasti ditahan. Dia menuju ke sana dan menembak seorang penjaga melalui pintu. Dia meraih Cathy dan mencoba melarikan diri, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Ternyata itu adalah jebakan. Timothy menyelinap ke Mitch dan menodongkan pistol ke arahnya. Sementara itu, lebih banyak penjaga dengan cepat mengepung Charlie. Timothy memerintahkan mereka untuk menangkapnya hidup-hidup. Dia melepaskan tembakan, tetapi akhirnya jatuh ke ruang bawah tanah bersama Cathy. Dalam kegelapan, dia menembak membabi buta ke segala arah, tetapi ketika dia menyalakan lampu ruang bawah tanah, dia menyadari tidak ada yang mengikutinya. Hanya bensin yang bocor dari drum di dekatnya. Timothy berteriak ke bawah, mendesaknya untuk menyerah dengan damai atau mereka akan membakar tempat itu. Charlie melihat boneka Cathy dan tiba-tiba mendapat ide. Di adegan berikutnya, Mitch dan Charlie diikat bersama di ruang bawah tanah yang sama. Perkins dan Timothy berdiri di depan mereka. Charlie menuntut untuk tahu mengapa Perkins bekerja dengan Timothy, seseorang yang dulunya ada dalam daftar buronan agensi. Perkins mengakui bahwa mereka membutuhkan Timothy untuk melaksanakan rencana mereka untuk melancarkan serangan teroris besar-besaran.
besar-besaran dan menggunakannya untuk mendapatkan lebih banyak dana pemerintah. Fake some terrorist thing just to scare some money out of Congress? Well, unfortunately, Mr. Hennessy, I have no idea how to fake killing 4,000 people, so we're just gonna have to do it for real. Dia menjelaskan cakupan penuh plot tersebut. Malamnya, saat pertemuan Natal di kota, mereka akan meledakkan bom yang akan menewaskan 4.000 orang. Mereka akan menyalahkannya pada ekstremis radikal. Sebelum pergi, Perkins menginstruksikan Timothy untuk melenyapkan keduanya, Mitch dan Charlie. Timothy memisahkan keduanya. Saat Mitch diseret pergi, dia berkata, I'll be waiting for you to come rescue me. Be just a minute. Timothy membawa Charlie ke ruang pendingin. So, you plant this poor Arab to take the phone. Charlie memohon padanya untuk setidaknya melepaskan putrinya, tetapi dia dengan dingin memerintahkan Kathy untuk dibawa masuk juga. Kemudian, Charlie menjatuhkan bomnya sendiri. Timothy adalah ayah Katie. Dia menyuruhnya untuk menatap mata Katie. Ketika dia melakukannya, ekspresinya berubah. Dia tahu itu benar, tetapi itu tidak mengubah apapun. Dia melanjutkan rencananya. Die screaming, and I'm gonna watch. Am I telling the truth? Dia mengunci mereka berdua di ruang dingin dan mengatur suhu menjadi minus 60 derajat. Di dalam, Charlie mengambil pengait daging dan mulai menggali lubang di bawah pintu pendingin. Ternyata dia telah menuangkan bensin ke dalam boneka Katie sebelumnya. Dia menuangkannya melalui lubang itu dan mengalir melintasi lantai menuju drum yang bocor. Dia berulang kali memukul pengait ke lantai, berharap menciptakan percikan untuk menyalakan bensin, tetapi tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Timothy pergi keluar untuk mempersenjatai bom di dalam truk. Dia mengatur timer selama 30 menit dan memulai hitungan mundur. Kemudian dia pergi untuk menghabisi Mitch, yang masih terikat di ruangan lain. Timothy memberinya dua pilihan, mati dengan pisau atau dengan pistol, tetapi dia tidak menunggu jawaban. Dia memilih pistol. Kembali ke ruang pendingin, Charlie masih mencoba menyalakan bensin. Tidak ada yang berhasil sampai Katie mengeluarkan kotak korek api. Dia bilang dia selalu membawanya untuk menyalakan lilin di jendelanya. Charlie menyalakan bensin. Tepat saat Timothy akan menembak Mitch, ledakan besar mengguncang gedung. Ledakan itu membuat Mitch terlempar ke belakang, menabrak keluar jendela. Dia selamat dari jatuh, dan dengan lemparan beruntung berhasil mengkoit seorang penjaga di dekatnya dengan pisau. Lebih banyak insting daripada bidikan. Charlie dan Katie melarikan diri, tetapi para penjaga dengan cepat mendekat. Charlie menyuruh Katie untuk mencari tempat bersembunyi, sementara dia menahan mereka. Katie memilih tempat persembunyian terbaik, kotak peralatan yang terpasang pada truk. Mitch melihatnya memanjat ke dalamnya, dan menghubungi Charlie melalui walkie-talkie Kurian. Dia memberitahunya Katie telah mengunci diri di dalam kotak peralatan di belakang truk. Mitch mengatakan dia akan menjemputnya, sementara Charlie memberikan tembakan perlindungan. No chance. I'm close. I'm making a dozen with automatic weapons. So kill him for me. What are you good for? Tapi dia tetap pergi. Just do one thing right. Talk to me. Saat para penjaga mencoba mencegatnya, Charlie menembak mereka dari kejauhan. Mitch berhasil menjatuhkan beberapa penyerang, tetapi dia tertembak dalam prosesnya. Sementara itu, Timothy melanjutkan rencananya. Truk yang membawa peledak dipindahkan menuju tujuannya. Mereka juga memuat mobil terpisah dengan mayat beku ke truk lain, berniat untuk melancarkan serangan di tempat kejadian. Mitch terluka tetapi bertekad merangkak ke truk kedua itu. Charlie mencegat salah satu kendaraan pengawal, menembak pengemudinya, dan membajak mobil itu. Dia kemudian mengejar truk peledak, menyalipnya, dan melempar pengemudinya keluar. Sekarang mengendalikan truk, Charlie memutuskan untuk mengendarainya keluar kota untuk meminimalkan korban. Sopir truk yang selamat menghubungi Timothy melalui radio. Sir, she's got the truck. She's headed out of town. I'm hurt real bad. I think I'm dying. Continue dying. Out. Timothy dan anak buahnya mengejar. Selama pengejaran, selang rem truk rusak. Charlie tidak bisa menghentikannya. Dia menabrakkan truk ke jembatan Niagara, bertabrakan dengan mobil Timothy dalam prosesnya. Dia lolos tanpa cedera dan segera melancarkan serangan. Charlie melawan. Dia mendaratkan beberapa pukulan. Tetapi ketika dia meraih senjatanya, Timothy menendangnya dan mengeluarkan pisau. Oh, honey, only 4 inches? You feel me? Charlie meraih rantai di dekatnya dan menahannya. Mereka berdua jatuh ke dalam poros, berhasil berpegangan pada jaring pengaman. Timothy melihat sebuah pistol dalam jangkauan dan mencoba meraihnya, tetapi Charlie melemparkan dirinya ke arahnya, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dia kehilangan pegangannya dan jatuh ke air, tetapi dia selamat. Charlie bergegas ke truk tempat Katie masih terjebak. Tapi saat itu juga, anak buah Timothy tiba dengan helikopter dan melepaskan tembakan ke truk. Dengan tembakan yang bersih dan tepat, Charlie menghabisi para penembak jitu. Dia membuka kotak peralatan dan membebaskan Katie. Mereka berpelukan erat. Charlie mendesak putrinya untuk lari. Katie mendengarkan dan mulai berlari, tetapi Charlie pingsan. Katie melihat ini dan berlari kembali. Dia berteriak pada ibunya untuk bangun dan mulai memukulnya, mengulangi kata-kata yang sama yang pernah dikatakan Charlie kepadanya tentang menahan rasa sakit. Don't you die, you get up now. Life is pain. You just get used to it. Momen sedih itu terasa sangat berat. Charlie menemukan kekuatan untuk berdiri. Lebih banyak agen korup tiba membawa truk yang dinaiki Mitch, tetapi tidak ada yang mau mendekati truk yang syarat bom. Timothy naik ke helikopter dan bersumpah tidak akan meninggalkan tempat kejadian sampai dia melenyapkan Charlie. Dia melepaskan tembakan, memaksanya untuk berlindung di belakang truk bom yang telah dipasangi jebakan. Hitungan mundur hampir mencapai 2 menit. Charlie mengambil radio dan meminta bantuan. I got a kid here! Help me!
Negative, ma'am. We understand your request. Beruntung Mitch mendengarnya. Dia muncul di tempat kejadian seperti Dominic Toretto, melaju ke arah Charlie dan putrinya. Mitch mencapai mereka dan berteriak agar Charlie masuk bersama Katie. Dia dengan cepat memasukkan putrinya ke dalam mobil dan kemudian mengalihkan perhatian Timothy. Saat itulah dia melihat sebuah pistol terjerat dalam lampu Natal yang tergantung di udara dari salah satu anak buah Timothy yang tewas. Dia memotong kabelnya dan meraih ujung lainnya, mengangkat dirinya ke atas. Dia meraih pistol di udara dan melepaskan tembakan ke Timothy, memberondongnya dengan peluru dan menjatuhkannya dari helikopter. Dengan hanya beberapa detik tersisa sebelum detonasi, Charlie melompat ke dalam mobil. Mitch menginjak gas dan mereka melesat pergi. Anak buah Timothy mencoba mengikuti, tetapi sebelum mereka bisa menyusul, bom meledak dalam ledakan yang menyilaukan. Bola api menyelimuti area itu dan jembatan mulai runtuh. Mitch mengemudi seperti kesetanan, menghindari api dan puing-puing. Tepat pada waktunya, mereka melintasi perbatasan dan berhasil keluar hidup-hidup. Dia mengeluarkan kunci itu dan memberitahunya bahwa mereka kaya sekarang. Beberapa minggu kemudian, Charlie terlihat mengemudi sendirian dengan mobil convertible Ferrari baru. Dia mendapat telepon dari presiden yang berterima kasih padanya secara pribadi atas pengabdiannya dan menawarinya pekerjaan bergaji tinggi di Departemen Luar Negeri. Dia dengan sopan menolak dan mengatakan dia lebih suka terus menjadi guru sekolah. Dia kemudian menunjukkan kepada kita sebuah koper penuh uang, tetapi sebelum menutup telepon, dia meminta bantuan kecil darinya. Beralih ke acara Larry King, di mana Mitch menjadi bintang tamu utama malam itu. Presiden sendiri secara terbuka memujinya karena telah mengungkap operasi tersebut. We have heard from our reporter, Carla Grebs, on the scene in Niagara Falls, that when she first heard this story, she didn't believe it, right? Well, what Carla failed to realize, I'm always frank and earnest with women. In New York, I'm frank. In Chicago, I'm earnest. Mereka membahas bahwa Tuan Perkins didakwa dengan 6 tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi. Sementara itu, mantan istri Mitch menonton wawancara itu dengan takjub, terpana oleh pria seperti apa dia sekarang. Adapun Charlie, atau lebih tepatnya Samantha, dia sekarang menjalani kehidupan yang damai di sebuah peternakan yang tenang bersama Katie dan Hal. Pesan moral dalam film ini adalah, siapapun dirimu di masa lalu, tidak harus menentukan siapa dirimu hari ini. Kita bisa memilih untuk menjadi orang yang lebih baik dan berjuang untuk kehidupan yang kita inginkan sekarang. Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri atau orang lain. Setiap orang memiliki kekuatan dan kemampuan terpendam yang bisa muncul saat dihadapkan pada situasi sulit, terutama untuk melindungi orang yang dicintai. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan hal yang benar. Bahkan seseorang yang merasa gagal dalam hidup, seperti Mitch, dapat menemukan keberanian untuk menjadi pahlawan dan menebus kesalahan masa lalunya. See you next time. Jangan lupa like dan subscribe.